Ya, begini. Kalau tadi dalam persoalan kita mengajarkan membaca Quran saja kita butuh menumbuhkan untuk senang, maka dalam persoalan ibadah lain itu sebenarnya sama, Ustaz. Termasuk di sini dalam persoalan menumbuhkan kepekaan pada anak-anak kita untuk dia melihat, oh ini ada yang salah dari temanku. Harus diapakan kalau salah? Diikuti, dinasehati, atau diapakan? Itu dimulai dari kepekaan itu memang sejak usia dini. Bagaimana menumbuhkan karakter sejak dini ya, Ustazah ya, kalau di sekolahan itu mulai dari hal yang kecil-kecil, kebersihan, kalau ngantri atau kemudian dia disiplinkan cuci tangan sebelum makan, baca doa sebelum keluar kelas, itu kan betul-betul pendisiplinan ya. Yang itu sebenarnya di rumah harus dilakukan sama gitu ya. Jadi sekolah biasanya memesankan kepada orang tua, kalau kami biasanya kasih itu, kasih buku penghubung setiap Senin itu satu pekan yang kita kerjakan itu dikasih ke orang tua, hafalannya juga. Jadi orang tua ini akan diulang 2 pekan. Jadi sama orang tua juga mengulang hafalan itu 2 pekan. Artinya kalau anak-anak itu sejak usia dini sudah dimunculkan tanggung jawab, mandiri, ya, bahkan misalnya suka berbagi juga, itu kan sebenarnya karakter-karakter yang harus muncul ketika nanti dia jadi pemimpin. Dia sudah punya itu pada dirinya. Dia tidak lagi menjadi yang menyusahkan orang lain gitu. Tapi dia yang menjadi karena dia senang tadi ya, saya senang. Prinsipnya itu adalah senang. Karena begini, ada ketika orang tua sudah merencanakan dengan baik, tapi tidak terkomunikasi dengan baik, nanti kamu jadi ulama misalnya. Kamu bisa berdakwah di setengah masyarakat seperti Abi, seperti Umi. Lah tapi anaknya itu nggak mau. Jadi dia bilang-bilang ke temannya, aku nggak mau hidup kayak Abi. Ini yang sekarang itu kita panen begitu, Ustaz. Jadi kita panen anak-anak yang kemudian ngadat gitu. Kenapa dia ngadat? Susah hidup kayak abiku. Susah hidup kayak umiku. Jadi dia memilih jalur berbeda. Ini yang kita hadapi, Ustaz. Di mana juga anak-anak SMA itu kalau datang konseling itu kan kita biasanya kalau hari Sabtu begini saya biasanya dari pagi itu. Itu pada berdatangan itu keluhannya itu begitu. Jadi dia senang sih masuk ke masjid itu senang. Karena udah kelas 6, kelas 5 tuh udah nggak mungkin nggak senang lagi. Tapi untuk ke depan jadi apa itu orang tua terlalu men-set dia tanpa komunikasi dengan baik. Contoh, kemarin tuh ada yang sampai akhirnya kita yang diminta si anak untuk komunikasi ke orang tuanya, memberitahu satu hal yang itu sebenarnya hal sederhana. Jadi ini soal berpakaian. Jadi orang tuanya karena membranding si anak itu jadi ulama, jadi dia harus berpakaian seperti Pak Yai gitu. Keluar rumah harus pakai gamis, nggak boleh pakai koko apa. Tapi ayahnya, kakak laki-lakinya itu biasa, nggak disuruh sama ibunya. Ini kebetulan yang dominan ibunya ini, ya. Jadi jadi dia menceritakan semuanya itu terus. Ya kamu bilang ke ibumu ini kan bukan melanggar syariat. Celanamu terlalu ketat mungkin enggak. Celananya longgar juga. Terus jadi akhirnya dia kalau pergi mampir dulu ke masjid, ganti baju. Kemudian dia baru jalan-jalan. Masa saya jalan-jalan pakai gamis? Kata si anak laki-laki ini ya gitu. Ini hal sederhana kan. Bagaimana tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi untuk perkara-perkara yang mubah kenapa kita bikin ruwet gitu. Jadi anak itu nggak seneng. Karena dia di branding sesuatu yang itu tuh dia nggak seneng. Dipaksa. Paham ya Umi Abi ya? Atau Ayah Bunda. Jadi sama dengan tadi. Kita mau membentuk dia jadi pemimpin. Nggak perlu kita doktrin. Sejak kecil kamu nanti bakal jadi pemimpin umat. Itu tuh membosankan buat anak-anak kita gitu. Nanti ketika kita siapkan sendiri, alami, dia udah pasti kita bekali dengan karakter yang kuat untuk dia menjadi pemimpin, ya, kemandirian dan sebagainya itu, kepekaannya nanti itu jadi modal besar untuk suatu ketika dia menerima itu. Nah, untuk kerjaan yang lebih besar tadi ya, ketika kepekaannya sudah muncul, kemudian bagaimana dia melihat temannya yang melakukan kesalahan, dia harus menasihati dan sebagainya, itu kan kita munculkan terus. Itu sebenarnya sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nanti anak itu senang terhadap dakwah. Ini yang penting lagi senang lagi, Ustaz. Karena sekarang banyaknya nggak senang gitu. Jadi anak-anak itu pada usia tertentu dia sudah memiliki pilihan, dia nggak mau melakukan apa yang dilakukan Umi Abinya kan kita asuh, kita didik anak-anak supaya melanjutkan perjuangan estafet dakwah ini. Nanti mereka yang akan mengisi peradaban Islam ketika Allah memberikan pertolongan peradaban Islam ini bangkit lagi,
Tapi anak kita dalam posisi yang nggak siap mimpin gitu, mimpin dirinya juga bingung maksudnya. Ya, jadi ya itu PR besar, memang PR besar. Jadi kita ya ayah bunda, meskipun tadi kita memang harus merencanakan dan sebagainya, tapi jangan lupakan bahwa kita itu hanya diberikan amanah oleh pemberi amanah. Anak ini ya, siapa pemberi amanahnya adalah Allah. Jadi kalau yang kita misalnya sudah terdesak soal anak kita ini, jangan terlupakan Allah gitu loh. Gitu. Jadi kita balik lagi, mintakan lagi, kirimkan doa lagi. Jadi kadang-kadang kan menghadapinya anak beda-beda. Ya, ada yang udah usia yang susah dikendalikan gitu, susah diberi nasihat, itu seperti itu mungkin.